Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Armando Pradityo, and I will presentation about teacher temperaments in the classroom for personality types. So before I presentation about this material, I'm from group 12, and so next let's do this material. The first material is communication in the classroom. Communication in the classroom can be defined as the interchange of thoughts, feelings, and information between the teacher and the pupil through good communication. The teacher motivates, guides, and encourages student learning, and without such interaction, good relationship cannot be established and maintained, nor can the teacher let people needs. Yang dimana komunikasi di dalam kelas dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran, perasaan, dan informasi antara guru dan murid. Jadi antara guru dan murid saling terbuka satu sama lain untuk dalam pembelajaran, di mana guru bisa menerima penjelasan dari murid, dan murid pun bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Menurut saya begitu. Dan the next material, inviting and inhibiting communication. In communicating their feelings, teachers should express themselves in ways that do not hurt the pupils and encourage them to converse. Blaming students is even worse, as this often inhibits communication. Jadi di sini dalam mengkomunikasikan perasaan mereka, guru harus mengekspresikan diri dengan cara yang tidak menyakiti siswa dan mendorong mereka untuk berbicara. Yaitu seperti penjelasan dari siswa, yang dimana siswa berani untuk mengucapkannya, membicarakannya kepada guru, membuktikan bahwa dia paham walaupun itu salah, dan guru pun harus menerimanya dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dimana siswa tertutup untuk berbicara, untuk menyampaikan penjelasannya, untuk memperlihatkan kalau bahwasannya mereka paham. Menurut saya begitu. Dan yang ketiga, the next material, as a teacher we should avoiding frustrating and negative statements. Keep calm when you see misbehavior in the classroom. That's number one. And next, second, do not rush into commenting. Pause before communicating your feelings to the student. And number three, express how you feel in a positive way, not blaming, or criticizing the student. And number four, indicates why the behavior cause a problem in a non-provocative way. And number five, invite the student or the class to solve the problem. Okay.
Jadi di sini sebagai guru kita harus menghindari pernyataan yang buruk dan negatif, yang dimana kita harus tetap tenang saat melihat perilaku buruk siswa di dalam kelas. Dan apabila ada perilaku buruk di dalam kelas, yaitu siswa yang melakukan perilaku buruk, jangan terbawa emosi dan lakukan pendekatan secara langsung, yaitu dengan berbicara yang baik dan bertindak dengan sebagaimana guru semestinya gitu, tidak temperamen. Dan yang kedua, jangan terburu-buru berkomentar, berhentilah sebelum mengomunikasikan perasaan Anda kepada siswa. Jadi sebelum Anda mengkomunikasikan perasaan Anda kepada siswa, yaitu perasaan Anda ketika kita melihat siswa seperti itu melakukan perilaku buruk, jangan terlalu terburu-buru. Lakukan dengan tenang. Dan yang ketiga, ekspresikan perasaan Anda dengan cara yang positif, bukan menyalahkan atau mengkritik siswa. Jadi kita sebagai guru jika belajar mengajar, jika mendapatkan suatu hal seperti misbehavior, siswa yang berperilaku buruk, atau penjelasan, atau ketika belajar mereka menyatakan penjelasan yang salah, tidak harus dikritik, dan kita harus memberikan kata-kata positif, yaitu agar mereka terdorong untuk memperbaiki dan merubah perilaku buruk tersebut dengan kata-kata positif kita. Dan yang keempat, tunjukkan mengapa perilaku tersebut menyebabkan masalah dengan cara yang tidak provokatif. Dan yang kelima, ajaklah siswa atau kelas untuk memecahkan masalah. Jadi ajaklah siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi dalam memecahkan suatu masalah, yaitu dimana kembali lagi kepada komunikasi antara guru dan siswa. Guru harus lebih dekat dan lebih open kepada siswa, dan tidak memilih-milih siswa yang mana, karena komunikasi antara siswa itu caranya tentu berbeda-beda. Jadi jika ada suatu permasalahan antara guru dan siswa, guru harus memulai komunikasi itu terlebih dahulu, agar permasalahan di kelas bisa selesai dengan keterbukaan antara guru dan siswa, dan dari situlah guru bisa memahami bagaimana siswa yang ini dan yang ini. Menurut saya begitu. And the next material. Okay, the last material. Barrier to communication. Barrier are roadblocks on the highway of communication. They inhibit reciprocity and make further communication difficult and sometimes impossible. Thus, roadblocks are confrontational and indicates the pupil misbehavior or attitude. And overcoming communication roadblocks, the teacher must first give up a practice that make communication difficult. They must then display an attitude that facilitates genuine and open communication with students.
This often requires them to change their mindset, not just learn skill to improve communication. Okay, that's last material, yaitu apa itu komunikasi yang menghambat? Yaitu menghambat komunikasi melibatkan penutupan saluran untuk komunikasi dua arah dengan satu pihak yang telah mengambil alih. Gagal untuk mempromosikan pemahaman dan memiliki efek merugikan pada hubungan karena serta ditandai dengan penggunaan bahasa yang permusuhan yang menunjukkan kurangnya penerimaan, menimbulkan sikap defensif dan memprovokasi permusuhan dan perlawanan. Baiklah, di sini dijelaskan bahwasanya di suatu kelas yang dimana antara guru dan siswa setiap ada penjelasan dari siswa tentang pembelajaran, banyak penjelasan dari beberapa siswa yang dimana pasti ada salah dan benar, dan di situ guru sebagai penengah berlaku adil untuk menerima penjelasan dari siswa tersebut. Terkadang penjelasan siswa yang salah tidak harus dikritik, guru tidak harus mengkritik dan jangan membuat perbedaan antara siswa yang ini dengan siswa yang ini, yaitu seperti siswa yang lebih pintar dan siswa yang tidak pintar, karena jika siswa yang tidak pintar memberikan penjelasan, dia memberanikan diri untuk memberi penjelasan, itu adalah poin besar, dan guru harus menghargai hal tersebut. Jika guru menghargai hal tersebut dan memberikan waktu kepada siswa yang kurang pintar ini untuk menjelaskan, mereka akan memberikan mereka akan lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan guru, dengan diterimanya penjelasannya tersebut. Dan kepada siswa yang lebih pintar, jika memang penjelasannya sudah benar, guru pun harus mensupport siswa yang lain yang termasuk tidak pintar ini dengan memberikan penjelasan yang lebih tepat kepada siswa tersebut, dan tidak ada provokasi di sana, dan tidak ada sikap defensif di sana, dan tidak ada juga perlawanan antara siswa yang ini dengan siswa yang ini, karena pasti di setiap siswa berpikir penjelasan dia diterima oleh guru dan penjelasan dia tidak diterima. Jadi di sini guru harus bersikap adil, dan dari sanalah komunikasi bisa terlihat antara guru dan siswa. I think that's all for me, and thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.